Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aceh Galeri. Bertemu kembali dengan saya di channel khusus Sejarah Aceh. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah pengkhianatan yang melemahkan perjuangan rakyat Aceh dalam melawan kolonial Belanda. Kita akan mendengarkan video yang dipaparkan oleh Tuku Dr. Andes Muhammad Ali tentang sepak terjang trio pengkhianat Aceh yang membuat Aceh lemah dalam perjuangan melawan kolonial Belanda. Di sana disebutkan bahwa ketiga pengkhianat itu adalah Abdurrahman Az-Zahir, kemudian Panglima Tibang, dan kemudian Senok Hogronyo. Kita dengar paparan beliau tentang trio pengkhianat Aceh tersebut. Trio pengkhianat Aceh. Dalam setiap perjuangan, nyo hana terlepas. Dalam setiap perjuangan na pengkhianat. Jadi yang tak pegah bak malamnya bacut sagai. Sebab bak video yang sebelum ji kalau pernah sampaikan. Jadi bak malamnya long rangkum na 3 pengkhianat dalam perjuangan Aceh. Jadi mudah-mudahan nyo je kepelajaran bagi kita nyo bahwa pengkhianat dalam perjuangan nyo tetap na ulo je dah ulo nyo dan masa akan datang. Jadi pajan manteng na perjuangan di sana ada pengkhianatan. Pajan manteng na perjuangan di sana ada orang yang berjuang mati-matian. Di mana ada perjuangan hina na ulung yang berjuang karena Allah, mengharap keridhaan Allah. Dia tanpa pamrih. Dia korbankan dirinya, dia korbankan hartanya untuk sebuah perjuangan. Tapi yang dipegah malamnya adalah tentang pengkhianat. Yang pertama na Habib Abdurrahman dalam sejarah Aceh. Kemudian yang kedua na Pang Tibang. Yang kedua menyaudah Aceh ke na Tuan Tinut Senok Hogronyo. Jadi Habib Abdurrahman dia menyusun kekuatan, ngajak raja-raja kecil yang na di Aceh, kumpulkan kekuatan, kumpulkan dana untuk sebuah perjuangan. Ingin merobohkan kekuatan Belanda. Nyot kejadian bak tahun 1870 sampai 1878. Tapi apa yang terjadi? Wati Habib Abdurrahman Han menang alias talu dalam perjuangan. Habib Abdurrahman berkirim surat ke Belanda. Disambut oleh Belanda karena dianggap ancaman sebelum ji. Padahal ribuan orang Aceh, ribuan para pejuang telah menjadi syuhada. Surat yang dikirim oleh Habib Abdurrahman antara lain Getem menyerah, Getem serahkan kekuasaan, tapi saya jangan dianggap sebagai tawanan. Yang taboh, diterima oleh Belanda, ikhim Belanda. Yang kedua, dari tempat keberangkatan saya sampai ke benteng Belanda itu disambut dengan megah dan izinkan saya bawa 400 pengawal. Untuk awak layu yang jak. Kemudian yang kedua, minta tempat tinggal dan villa mewah di Saudi Arabia dan setiap tahunnya gelar kepeng $10,000. Dan semua yang gelake oleh Habib Abdurrahman dikabulkan oleh Belanda, kemudian goknyan ditinggalkan Aceh dan gebiarkan para syuhada bergelimpangan, kemudian gebiarkan anak-anak syuhada yang tak terurus. Nyantaboh. Jadi urung cok keuntungan dari perjuangan. Nyaka berhati-hati katanya urung Aceh. Kadang-kadang orang bak berjuang tulus ikhlas. Oh, karena kemenangan, karena kemakmuran,
cok keuntungan dan ngen yang berokon sama-sama perjuang nyo disingkirkan. Kemudian yang kedua so, yang kedua adalah Pang Tibang. Pang Tibang nama asli adalah Ramasamy, yang seorang pesulap dari India. Kan juga aneh. Sira pesulap dari India, tapi dia kawak raya dia tu kena waceh. Agama Hindu, dia tu waceh tambang Islam. Dia kemualaf, gebuh nama dengan Muhammad. Nyo kejadian bak tahun 1870 karena cadang bersulap, cadang dalam ngebangun komunikasi, gad bergaul, gonyan bisa tembus ku istana. Dan diberikan julukan, diberikan jabatan sebagai Syah Bandar. Kemudian Sultan Mahmud Shah gebi kekuasaan yang cukup raya, gebi kepercayaan yang luar biasa kepada Pang Tibang untuk goyak lobby Belanda, untuk goyak lobby Amerika. Tapi ternyata ke lobby yang kebangun, justru diam-diam Pang Tibang berserahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda. Waktu ejak Belanda kena Aceh, ia laki bak Raja Aceh, supaya diserahkan kedaulatan, Raja Aceh merasa sangat tersinggung dan baru bertepu duda bahawanya adalah yang dilakukan oleh Pang Tibang. Dan Pang Tibang berkhianat menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda, sehingga terjadilah pertempuran antara Belanda dengan orang Aceh. Yang kadang-kadang pengkhianat, lecok peng le Pang Tibang buat Belanda, anak dia Aceh kagak ada pengkhianat. Honian yang kelai, pengkhianat yang kelai adalah Sunok Hokronyo. Sunok Hokronyo dipelajari Aceh by Habib Abdul Rahman di Makkah. Setelah dipelajari Islam, dia tertarik untuk ia bela Belanda yang ada di Aceh. Sebab Belanda terus terpojok, Belanda terus selalu. Segala macam program yang dipegang Belanda di Aceh, nyo gagal. Sehingga dipelajari Islam. Lalu dipelajari Islam, ditambang Islam. Lalu ditambang Islam di Buhnan Roy, Abdul Ghafur. Dia kena Aceh, bantu Aceh, hidup dalam komplek orang Belanda. Hidup bengkeleh haji. Ia seolah-olah bertertipu dengan Aceh. Dan ternyata orang Aceh cukup mudah. Orang Aceh dari Jamun sampai jenuh gaya anjit. Ini menyuna mualah bayi tamang Islam. Ipegah haroi mualah. Ipegah haroi kait tamang Islam. Punya ipu malim-malim droi. Jurungnya begah-begah haju percaya. Kadang-kadang di tempat yuak dakwah. Pusapat dana dengan le. Orang kawan menumpuk dana jajuk kawaknya. Nyo kejadian dari Jamun sampai orangnya yu dengan Aceh nyo terbiasa dengan hal-hal yang lainnya. Lalu pui pegat di Sunok Hokronyo. Waktu itu Sunok Hokronyo Aceh nyo kejadian bak tahun 1891 dan tahun 1892. Dikumpulkan semua data dan informasi. Data dan informasi disampaikan kepada pemerintah Belanda. Makanya dipegah di Sunok Hokronyo antara lain yang dicok kesimpulan di Sunok Hokronyo bahawa hanjut ni percaya tiro sultan yang na di Aceh. Sebab sultan di Aceh nyo memiliki kaki tangan, memiliki hubungan dengan semua sultan yang na di Aceh. Karena membangun kekuatan secara bersama-sama dan kompak. Yang taboh. Yang kedua, ulama di Aceh hanya percaya. Yang pegang di Sunok Hokronyo. Pakan, ulamanya tetap punya semangat jihad. Maka Belanda hai patih. Kemudian yang kedua, masyarakat. Masyarakat akan tetap terus berjuang untuk memberikan perlawanan. Maka berhati-hatilah memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Nyo antara lain yang dilakukan oleh Sunok Hokronyo. Ya, berdapat beberapa informasi yang ada di Aceh kemudian disampaikan kepada pemerintah Belanda. Ini mandum-mandum nyo adalah tingkah ulah pengkhianat jak pembocor segala persoalan yang di tengah-tengah masyarakat Aceh. Pengkhianat yang pertama adalah Habib Abdul Rahman. Yang kedua orang Aceh, orang Arab.
jak Aceh. Akhir wa Arab. Yang kedua pang tibang nyan ke udang Aceh. Pang tibang uronyo yang na udang Aceh. Pang tibang awai ke Aceh. Pang tibang awai nyan awak India. Ijak kena Aceh, kemudian berkhianat telah mendapatkan keuntungan yang banyak. Iwau nangroi. Alnian yang kelai. Senang okronyo yang jelas awak Belanda ke udang Aceh.